Saya Arya Sinulinga, kali ini saya mau kasih tahu produk-produk BUMN yang keren banget. Yuk kita tengok hanya di BUMN Flash News. Kali ini berita dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN mengajak milenial BUMN-nya untuk menjadi relawan bakti BUMN. Kita punya yang namanya program TJSL dan kita mengajak anak-anak muda milenial BUMN supaya ikut, dan ada 9.845 orang yang mendaftar, yang terpilih hanya 77 orang. Dan yang terpilih ini salah satunya ada yang ditugaskan atau ditempatkan di rumah BUMN Klungkung, Bali. Dan di sana bersama dengan PT Pertamina memberikan kegiatan kelas digital marketing dan sosial media kepada pelaku UMKM, dan hasilnya memberikan kontribusi besar untuk UMKM untuk naik kelas. Harapannya dengan pelatihan ini diharapkan UMKM akan bisa memanfaatkan digital untuk menjual produk-produknya dan bisa didapatkan oleh konsumen atau masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia. Inilah salah satu program dari Kementerian BUMN yang sangat keren. Nah, berita kedua dari Kementerian BUMN, lagi-lagi Kementerian BUMN yang memang menunjukkan inisiatif dan tanggung jawabnya untuk membesarkan startup yang ada di Indonesia. Dan kali ini Kementerian BUMN menghasilkan sebuah program yang dinamakan dengan BUMN Startup Day. BUMN Startup Day kemarin sudah diresmikan oleh Pak Menteri dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 September 2022 di GCC Senayan. Dan ini akan didorong dan disupport oleh 10 venture capitalnya BUMN, didukung oleh 22 BUMN, 40 pembicara, 50 mentor, dan 150 startup dan 5.000 peserta. Diharapkan dengan langkah ini maka Indonesia yang merupakan peringkat kelima dengan jumlah perusahaan startup terbanyak di dunia dengan total startup sebanyak 2.346 startup bisa terakomodir dan bisa masuk dalam ekosistemnya BUMN. Jadi daftarkan langsung di website ini. Lagi-lagi pembangunan dilakukan oleh BUMN, dan kali ini adalah pembangunan pelabuhan terminal Kijing di Pontianak yang dilakukan oleh Pelindo. Dan kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi bersama dengan Menteri BUMN pada tanggal 9 Agustus 2022. Kenapa? Karena pelabuhan Pontianak sudah over capacity dan overload traffic. Sehingga dengan dibangunnya terminal Kijing ini yang luasnya 2 hektar memiliki 4 area. Area peti kemas dengan kapasitas tahap awal 500.000 TEUs. Dan kapasitas tahap akhirnya adalah 1,95 juta TEUs per tahunnya. Yang kedua, area curah kering dengan kapasitas tahap awal 7 juta ton dan kapasitas tahap akhirnya adalah 15 juta ton. Area curah cair dan kapasitas tahap awal 5 juta ton dan kapasitas tahap akhirnya 12,18 juta ton. Dan yang terakhir adalah area multipurpose dengan kapasitas tahap awal 500.000 ton dan kapasitas tahap akhirnya adalah 1 juta ton. Dengan adanya terminal Kijing ini akan meningkatkan daya saing dari produk-produk unggulan dari Kalimantan Barat seperti CPO, alumina, bauksit, dan juga potensi pengembangan kawasan industri lainnya yang terintegrasi. Dan diharapkan nantinya kawasan pelabuhan nasional terbesar di Kalimantan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia dan di mana pada awal pengoperasiannya digunakan untuk pelayanan multipurpose. Produk kedua dari BUMN datang dari teman-teman PTPN. PTPN di usia Indonesia yang ke-77 tahun melaunching produk unggulannya yaitu tebu varietas unggul NX04 dan corporate brand Cerutu Sigar. NX4 ini adalah klon unggulan dari varietas tebu-tebu yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya itu, PTPN juga melaunching Sigar yang hadir dalam corporate brand cerutunya milik PTPN 10. Dasar Sigar sendiri membawahi berbagai macam cerutu yang sudah terkenal seperti cerutu premium Golden Jawa, Cadenza, dan Argo Puros. Harapannya dengan launching ini, PTPN terus maju dengan produk tebunya dan juga dengan produk sigarnya. Produk berikutnya dari BUMN adalah datang dari Perumnas. Perumnas mengetahui bahwa sebanyak 81 juta milenial kita itu membutuhkan hunian yang layak. Sehingga Perumnas melakukan kerjasama dengan IPB menyediakan hunian yang layak
untuk tenaga pendidiknya dan karyawan IPB yang memang segmen milenialnya sangat besar. Dan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Pemasaran Perumnas yaitu Tambo Setiawati dan Wakil Rektor IPB Profesor Dr. Erika Budiarti Lakoni. Dalam tahap kerjasama ini menyediakan sebanyak 100 unit hunian dalam satu lingkungan yang nyaman di Semesta Dramaga Bogor. Secara keseluruhan, nantinya akan terdiri dari 2.284 unit hunian, di mana secara misi Perumnas menyediakan slot minimal sebanyak 20% dari total unit hunian di setiap proyek merupakan hunian subsidi. Tingginya angka subsidi ini membuktikan tekad dari Perumnas untuk memberikan dan menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tentunya bagi milenial. Dan kita akan dorong terus yang namanya peran serta BUMN di setiap lingkup pemenuhan kebutuhan akan hunian di Indonesia. Produk keempat dari BUMN datang dari PLN yang melakukan inovasi digital, di mana mereka membangun pembangunan proyek GID 150 kV Sepatan 2. Proyek inilah merupakan gardu induk dengan teknologi yang paling mutakhir dan pertama di Indonesia. Merupakan inovasi di mana di GID 150 kV ini menerapkan teknologi full digital pada gardu induk konvensional dengan penggunaan fiber optik. Terdapat banyak kelebihan yang dapat dengan penggunaan fiber optik tersebut, yaitu lebih aman, lebih minim potensi gangguan, monitoring operasional lebih mudah, dan tentunya identifikasi gangguan lebih cepat dan tepat. Pemanfaatan fiber optik ini juga adalah satu cara meminimalisir material yang diangkut dan berdampak pada pengurangan emisi CO2 pada proses pengangkutannya. Dengan beroperasinya gardu induk full digital pertama Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan energi listrik di Provinsi Banten, khususnya untuk perindustrian, serta dapat menjadi pintu pembuka menuju teknologi baru sistem kelistrikan Indonesia yang lebih baik. Produk kelima dari BUMN datang dari PT Barata Indonesia yang kembali melakukan ekspor produk komponen pembangkit listriknya. Dan ini adalah melakukan ekspor 2 unit Low Pressure Outer Casing atau LP Outer Casing ke Ulsan, Korea Selatan, milik pemasok LPG terkemuka SK Gas Senin kemarin. Dan komponennya akan menggunakan pembangkit listrik jenis combine atau cycle, yakni Ulsan Gas Fired Combined Cycle Power Plant berkapasitas 1.122 MW. Kepercayaan SK Gas Limited ini kepada Barata Indonesia menjadi bukti bahwa kemampuan serta mutu produk manufakturnya Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Ini bukan pertama kali bagi Barata melakukan ekspor komponen pembangkit ke Korsel. Sebelumnya, Barata juga melakukan ekspor produk kondensor dan LP Outer Casing untuk proyek pembangkit listrik Smart Energy Center dengan kapasitas 570 MW milik perusahaan Korea Selatan SK Hynix yang berlokasi di Cheonju. Barata Indonesia terus meningkatkan lokal konten dan menambah variasi ekspor produk baik dari bidang energi maupun di industri lainnya yang punya kualitas dan punya daya saing di internasional. Demikianlah berita dan produk terbaik BUMN minggu ini. Semoga minggu depan BUMN kembali menunjukkan produknya yang memberikan kemajuan bagi rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia.